まあその要素っていうのは明確にはなくて、まあだからそう簡単ではないというか。 Thì hiệp thi đấu thứ nhất tôi cảm thấy Kinh Tế Quốc Dân là một đội bóng mạnh với lối chơi gần như là áp đảo so trước với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Kết quả là họ đã có tới. Vietnam makin geram, Jepang puji level timnas Indonesia yang terus meningkat. Kami harus serius. 저는 인도네시아 피가 흐르지 않는 선수는 기아를 시키지 않습니다. 그래서 그런 부분에 대해서는 오해를 안 했으면 좋겠고, 모든 기아 했는 선수들은 인도네시아 피가 다 흐르고 있고, 인도네시아 피가 흐르기 때문에 인도네시아 국적을 갖고 인도네시아 대표팀 가루다 마크를 달고 경기에 뛰니까. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong dipastikan memanggil 3 nama baru. Vietnam makin geram, Jepang puji level timnas Indonesia yang terus meningkat. Kami harus serius. Seperti yang kita tahu, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 yang nanti, Indonesia akan melawan banyak tim berat yang tentunya tidak mudah untuk dihadapi. Di mana kita harus beradu nasib dengan para langganan timnas internasional level Piala Dunia, seperti Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan Jepang. Meski begitu, pihak PSSI tentunya tinggal diam dan tetap memberikan usaha terbaik mereka untuk memajukan timnas Indonesia agar bisa bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia tersebut. Mulai dari memulai strategi untuk merekrut pemain diaspora berkualitas seperti Martin Paes, memfasilitasi para pemain timnas dengan maksimal, dan juga mendatangkan coach baru Yeom Ki-hun untuk para striker. Walaupun Indonesia secara level memang paling lemah di antara timnas lainnya di grup C, namun ternyata beberapa perkembangan yang dilakukan Indonesia telah menarik perhatian para tim tersebut. Salah satunya adalah timnas Jepang, di mana mereka merasa bahwa timnas Indonesia tidak sepenuhnya di atas kertas bisa dianggap sebagai tim paling lemah di dalam grup C. Di mana menurut salah satu pemain timnas Jepang yakni Ritsu Doan, Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk lolos babak kualifikasi. Ini tentunya menunjukkan bahwa pemain dari klub SC Freiburg ini benar-benar memahami potensi yang bisa dihasilkan timnas Indonesia yang sekarang. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup ini, tetapi menurut saya ini bukan waktunya melihat terlalu jauh ke depan, ujar Ritsu Doan yang dilansir dari Soccer King. Semua orang bicara mengenai segala kemungkinan, tetapi belum ada yang bisa dipastikan, lanjutnya. Di sisi lain, Wataru Endo yang merupakan kapten dari timnas negara Sakura tersebut juga mengatakan bahwa ia tidak akan setengah-setengah untuk menghadapi Indonesia di grup C nanti. Di mana sama seperti Ritsu Doan sebelumnya, di mana ia juga menilai bahwa Indonesia memiliki peluang untuk lolos babak grup nanti. Kami kalah di sana, Piala Asia, karena level tim-tim Asia telah meningkat. Saya yakin orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi ini? Tapi, satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin menang di Piala Dunia, ungkap kapten tersebut yang dilansir dari Gekisaka JP. Seperti yang kita tahu, Vietnam memang baru-baru ini terlihat sangat geram setelah melihat timnas Indonesia yang semakin hari, semakin berkembang. Mendengar hal ini tentunya mereka tidak hanya tinggal diam dan kembali menjulit terkait timnas Indonesia. Di mana komentar yang sering kita dengar tentunya adalah rasa protes mereka terhadap pemain naturalisasi yang seperti sangat diandalkan oleh Indonesia. Komentar ini juga sempat didengar oleh PSSI, dan mereka menjawab bahwa bagaimanapun itu, pemain naturalisasi tersebut tetap dianggap sebagai bagian keluarga yang dekat bagi Indonesia. Ya, mau bagaimana? Indonesia ada di mana-mana bos, ungkap Arya Sinulinga dalam podcast bebasnya. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong dipastikan memanggil 3 nama baru.
Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia bulan September mendatang. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus menghadapi sejumlah tim kuat benua kuning seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta Cina. Melansir dari laman FIFA, pertandingan perdana Timnas Indonesia adalah menghadapi Arab Saudi yang dimainkan pada 6 September 2024. Jelang laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong sudah mempersiapkan skuad Timnas Indonesia dengan memanggil para pemain pilihannya. Menariknya, dari daftar pemain yang ada terdapat sejumlah wajah baru yang dulu sempat absen dari skuad Timnas Indonesia dan kini mendapat kesempatan kembali. Serta pemain keturunan yang berpotensi debut bersama skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Namun sayangnya, sejauh ini belum ada nama Elkan Bagot yang dipanggil Shin Tae-yong. Lantas siapa sajakah wajah baru yang akan memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut? Nama pertama adalah Martin Paes. Kiper berusia 26 tahun tersebut resmi memperkuat Timnas Indonesia setelah mendapatkan izin dari FIFA. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, pada 18 Agustus 2024 lalu. Namun, debutnya baru bisa dilakoni di laga kontra Australia. Meski belum bisa memperkuat Timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi, namun kehadiran Martin Paes jelas membuat lini belakang skuad Garuda kian kokoh. Secara statistik, penampilan Martin Paes terbilang sangat tangguh musim ini dengan torehkan 105 kali penyelamatan di kasta teratas Liga Amerika. Berbekal catatan tersebut, Martin Paes berpeluang besar membantu Timnas Indonesia raih poin, minimal raih hasil imbang saat hadapi Australia. Berikutnya adalah Ramadan Sananta. Striker milik Persis Solo ini kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia setelah sempat absen dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian Ramadan Sananta dipanggil ke Timnas Indonesia disampaikan oleh sang pemain pasca laga Persis kontra Persija beberapa waktu lalu. Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Mungkin Coach Shin Tae-yong bisa kasih kepercayaan ke saya, kata Ramadan Sananta dalam konferensi pers. Dengan ketambahan Ramadan Sananta, maka lini depan Timnas Indonesia pun bakal kian berwarna setelah sebelumnya duet Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk cukup sulit tergantikan. Apalagi dengan kehadiran pelatih striker anyar asal Korea Selatan, Yeom Ki-hun, ketajaman Ramadan Sananta diprediksi makin berbahaya dan bisa membuat Timnas Indonesia curi poin. Terakhir adalah Witan Sulaiman. Winger Persija ini juga sempat absen dari Timnas Indonesia lantaran harus menjalankan ibadah haji pada bulan Juni lalu. Kini setelah rampung menjalankan ibadah haji, Witan Sulaiman pun kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia. Ridho, Ferrari, dan Witan dipanggil ke Timnas, tegas Carlos Pena di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024, lalu. Dengan kehadiran Witan Sulaiman, maka persaingan di lini tengah Timnas Indonesia pun bakal semakin sengit, terutama pada sektor winger kanan yang biasa ia tempati.